Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga hari ini. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih dan setia Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian jawab pembacaan ini. Tuhan menolong supaya kita boleh menerima kebenaran ini sebagai penuntun hidup kita di hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku, yaitu engkau berharga di matanya. Mari kita menerima kebenaran ini. Setiap kita memang berharga di mata Tuhan, saudaraku. Dikisahkan bahwa seorang pekerja pabrik di Inggris dan istrinya, mereka merasa senang karena mereka diberitakan oleh dokter mereka akan segera dikaruniai momongan oleh Tuhan, yaitu anak pertama. Setelah mereka menikah beberapa tahun lamanya, saudara, belum dikarunia anak, dan berita ini tentu memberikan kepada mereka sukacita besar. Saking bahagianya, senangnya pria ini, dia memberitahukan berita itu kepada teman-teman sekerjanya di tempat dia bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia mengatakan bahwa Allah telah menjawab doa mereka. Namun saudaraku, ketika teman-temannya mendengarkan hal itu, mereka mengejek dia. Mereka berkata bahwa engkau meminta seorang anak kepada Allah, bukankah itu sesuatu yang keliru? Demikian mereka mengejek pria itu, saudaraku. Tetapi dia tetap kokoh dalam sukacitanya untuk menantikan berkat Tuhan yang akan dicurahkan bagi mereka. Dan ketika bayi itu lahir, saudara, ternyata dokter mendiagnosa bahwa bayi itu menderita sindrom Down, saudara. Artinya akan mengalami kecacatan. Ketika ia menerima berita itu, tentu perasaannya juga sangat sedih. Tetapi dia tetap bersyukur karena itu tetap anugerah Tuhan yang harus diterima, yang harus disyukuri di tengah-tengah keluarganya. Tetapi persoalannya ketika ia berangkat ke tempat bekerja untuk pertama setelah kelahiran anaknya itu, ia tidak tahu bagaimana ia harus menyampaikan berita itu kepada teman-temannya, atau bagaimana ia harus menghadapi teman-teman sekerjanya yang telah mengejek dia sebelumnya. Lalu ia berdoa, saudara, meminta kepada Tuhan, memohon hikmat supaya Tuhan berikan dia kemampuan untuk menghadapi teman-temannya itu. Memang benar, saudaraku, sesaat setelah ia tiba di tempat pekerjaannya, apa yang dikhawatirkan oleh pria itu sungguh-sungguh terjadi. Di mana beberapa orang dari teman-temannya itu mengejek dia. Mereka berkata kepadanya, "Jadi Allah memberimu anak seperti itu?" Itulah yang mereka katakan kepada pria ini. Mendengar perkataan itu, saudaraku, pria itu pun berdiri termenung. Dia membisu. Dia tidak bisa berkata sekata patah pun untuk menyangkal mereka. Lalu tidak lama kemudian Tuhan menolong pria ini, saudara. Tuhan menolong pria ini untuk berkata dengan hikmat. Lalu dia berkata kepada teman-temannya, dia katakan, "Teman-temanku, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan anak itu kepadaku, bukan kepadamu, bukan kepada teman-teman." Itulah yang dia sampaikan kepada teman-temannya yang mengejek dia dengan keberadaan anak yang lahir yang diberikan Tuhan kepadanya dalam kondisi kurang sempurna itu.
hatinya sedih. Tetapi oleh hikmat dari Tuhan, dia memperkatakan perkataan ini, dan akhirnya semua teman-temannya pun terdiam. Mereka membisu. Tuhan bekerja menyadarkan mereka bahwa mereka telah bersikap keliru terhadap temannya ini, saudara, dengan mengejek. Ya, sama artinya mereka menghina apa yang dibuat oleh Tuhan kepada pria ini. Dengan demikian mereka berdiam diri, terdiam, saudara. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membenarkan diri mereka dalam peristiwa itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang bisa membantu kita pagi ini untuk bisa membuka pengertian kita bahwa kita berharga di mata Tuhan, saudaraku. Engkau berharga di matanya. Saya tidak tahu, ya, tidak semua atau tidak seorang pun di antara kita tentunya yang menginginkan kehidupan yang tidak sempurna. Pasti, saudaraku, semua kita mengingini kehidupan yang baik-baik saja. Hidup yang sempurna tentunya. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini, saudaraku. Semua kita menghendakinya. Tetapi kita harus sadar, jika Tuhan menghendaki lain daripada apa yang kita inginkan, itu berarti, ya, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Kalaupun ternyata kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan, berbeda, ya, kita harus sadar bahwa itu diizinkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, dan Dia akan melakukan rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 9, Alkitab di sana menceritakan tentang kisah dari cucu Saul yang bernama Mephiboset, saudara, di mana beberapa orang, ya, karena kecacatannya menolak Mephiboset karena dia memang cacat pincang pada saat itu. Tetapi Daud menunjukkan kasihnya untuk menghargai dan juga untuk menerima Mephiboset di dalam kehidupannya. Sama seperti pria ini dalam kisah yang kita baca ini, menerima putranya itu sebagai anugerah, sebagai karunia Allah bagi kehidupannya. Demikian Raja Daud, saudaraku, dia menyatakan kasihnya, menyatakan kebaikannya kepada Mephiboset yang memiliki kekurangan secara fisik, dan merawatnya, menunjukkan kebaikannya kepada Mephiboset tersebut tanpa menghiraukan apa kata orang tentang dia. Tentu saudaraku yang kasih Tuhan, setiap kita tentu memiliki pemahaman yang berbeda tentang kehidupan ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kehidupan saudara saat ini. Bagaimana dengan keluarga saudara saat ini? Bagaimana dengan keadaan orang-orang di sekeliling saudara saat ini? Tentu setiap kita mempunyai kekurangan, saudaraku. Setiap kita mempunyai keterbatasan dan kelemahan-kelemahan dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Namun, satu hal kita harus mengerti, bahwa setiap kita pribadi lepas pribadi, saudaraku, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan hari berkata kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ini yang harus meneguhkan keyakinan kita pada pagi hari ini. Di tengah keterbatasan kita, kekurangan, kelemahan-kelemahan yang kita miliki dalam kehidupan ini, apakah kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, mari saudaraku, kita harus membuka mata iman pada pagi hari untuk berkata, apapun keadaan hidupku, apapun keadaan keluargaku, apapun keadaan anak-anakku yang mungkin kurang sempurna di mata dunia ini, tetapi semua kami berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihiku, aku mulia karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, saudaraku. Ini penting bagi kita, sehingga itu sebabnya kalau kita mengerti tentang bagaimana Allah mengasihi kita, kita bisa melihat di mana Tuhan telah mengutus putra tunggalnya untuk mati bagi kita. Ini harga yang sudah dibayar Tuhan demi untuk membuktikan cintanya kepada kita. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Tuhan menghargai kita. Dengan harga kematiannya, Dia menebus kita, membuktikan Dia benar-benar mengasihi kita, saudaraku. Dia ingin mempermuliakan kita. Sekalipun kita telah jatuh dalam dosa, Dia angkat, Dia mempermuliakan kita di dalam kerajaan-Nya.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah lewat renungan ini pagi ini, siapapun kita dalam kondisi apapun keadaan kita saat ini, kita diajar untuk mensyukuri hidup ini apa adanya. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan putus asa dengan keadaan hidupmu. Tetapi bersyukurlah karena apapun keadaan hidup yang kita jalani hari ini, sesungguhnya itu diizinkan Tuhan untuk membuktikan dirinya mengasihi kita, untuk membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dia peduli dengan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menyempurnakan kehidupan kita dalam rencananya. Inilah yang kita renungkan pada pagi hari ini. Jangan mengeluh, jangan putus asa oleh karena keadaan yang kurang sempurna dalam hidup kita, tetapi bersyukurlah dan ingatlah, apapun keadaanmu hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini, mengajari kami untuk mensyukuri hidup ini karena kami berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kami. Berkatilah umat Tuhan dimanapun, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan pagi ini. Yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus yang baik, izinkan hamba berdoa bagi mereka, tumpangkan tangan-Mu bagi mereka untuk menolong mereka, melepaskan, membebaskan, menyembuhkan mereka. Secara khusus untuk keluarga hamba-Mu, keluarga Simanjuntak, Inang Penatua Eboru Aritonang, yang sudah kurang lebih 2 bulan terbaring Inang ini di rumah sakit karena sakit penyakitnya, dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan sangat kritis. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan bagimu tidak ada yang mustahil. Ulurkan tangan-Mu menjamah Inang tersebut untuk memulihkan, menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Hamba juga berdoa untuk anak Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, biarlah mereka tetap diberi semangat belajar dalam situasi pandemik ini. Juga anak-anak-Mu yang bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Ada juga banyak umat-Mu, anak-anak-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang terbelenggu oleh pergumulan dan persoalan hidup yang sulit dan berat oleh kuasa setan dan kuasa gelap, sehingga mereka tidak bisa bersuka cita, sehingga mereka tertekan hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba memohon berkat Tuhan atas hidup mereka. Berkati mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah, lepaskan, bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berkata, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kami juga berharap saudara akan tetap membantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini, dengan selalu mau membagikan, men-share kepada banyak orang, supaya banyak orang menonton saudara. Juga memberikan komentar di link YouTube kami, like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Jika saudara menghendaki pelayanan ini tetap ada di hadapan saudara setiap hari, dukung kami dalam pengembangannya saudara. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.